Kita sudah sampai di sesi pertama. Sesi pertama ini kita akan menyajikan terkait dengan apa sih definisi sebuah perkembangan peserta didik. Jangan lupa teman-teman untuk selalu semangat dan jangan lupa untuk mempelajari setiap sesi dan kita berjumpa di diskusi untuk setiap sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita berjumpa di sesi pertama. Sesi pertama kita akan membahas terkait dengan definisi dan karakteristik perkembangan peserta didik. Teman-teman, dalam sesi ini karakteristik seorang peserta didik sangat berperan penting, sehingga perlulah kita untuk belajar bersama-sama bagaimana cara kita mengenali mereka, prinsip dasar pengembangan peserta didik, dimensi atau aspek perkembangan, dan tahapan perkembangan mereka. Tak lupa juga kita akan membahas terkait dengan ilmu psikologi perkembangan dalam pendidikan dan ragam teori pengembangan. Dalam sesi yang pertama ini saya akan memberikan pendahuluan terkait dengan apa yang kita pelajari bersama-sama. Jadi kita akan mulai dari definisi karakteristik perkembangan. Kalau kita lihat dari paparan seperti ini sebenarnya, ya nanti teman-teman bisa baca sendiri bahwa sebuah perkembangan ini relate atau berhubungan dengan adanya sebuah proses yang terjadi terus-menerus yang seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan usia dan peserta didik. Dan ini tidak bisa kita hindari. Setiap perkembangan peserta didik mulai dia usia dini, usia dasar, usia menengah sampai mereka menjadi mahasiswa, perkembangan pasti berbeda. Apakah itu perkembangan sosial, apakah itu juga perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik, kapan mereka lebih dominan di psikomotorik, maka kapan mereka dominan di afektif, kapan mereka dominan di kognitif. Inilah yang akan kita bahas di pertemuan sesi pertama. Tapi ketika kita kaitkan dengan beberapa hal yang unik sebenarnya, kalau kita pandang bahwa sebuah perkembangan peserta didik adalah sesuatu yang menarik, bahwa sebuah karakteristik perkembangan peserta didik ini diikuti dengan 5 pendekatan dari definisi perkembangan itu sendiri, sehingga banyak sekali kemungkinan nanti teman-teman bisa pelajari bahwa perkembangan itu bisa dikaitkan dengan sesuatu hal yang berkembang terus-menerus sampai mereka berkembang seiring dengan waktunya, seiring dengan usianya, sehingga dapat disebut sebagai perkembangan sepanjang hayat, atau juga dapat dikatakan sebagai pendekatan multidimensi, multi arah, multidimensi seperti plastisin yang mereka juga bisa diulur, bisa panjang, perpendek, atau juga terkait kontekstual itu sendiri. Dan dalam kaitannya dengan perkembangan peserta didik itu juga, maka banyak hal yang perlu akan kita pelajari bersama-sama di sesi ini. Jangan khawatir teman-teman ketinggalan dalam sesi ini, karena materi ini juga kita sudah embedded di aplikasi e-learning. Teman bisa membaca terus-menerus dan kemudian setelah itu bisa memahami dan mengimplementasikan dalam tugas dan diskusi. Tetap saya ingatkan bersama-sama bahwa diskusi setiap sesi sangat penting, sehingga mohon untuk teman-teman selalu meluangkan waktu untuk membaca diskusi, meluangkan waktu untuk mengisi diskusi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, ini adalah sesi kita yang pertama. Saya sudah sajikan secara pendahuluan secara sederhana, sehingga teman-teman bisa membayangkan apa yang kita pelajari dalam satu sesi ini. Terima kasih teman-teman, kita akan berjumpa kembali di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.